Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. I love you. Tuhan mengasihimu, kami juga sangat mengasihi dan merindukanmu. Hari ini saya rindu membawa satu pesan dari Roh Kudus untuk kita yang saya beri judul The Power of Kindness. Kekuatan hati yang baik. Ya, the power of kindness, orang Samaria yang baik hati. Kita sama-sama buka firman ini di Lukas pasal 10 ayat 25. Hari ini dan minggu depan saya bagi jadi 2 babak. Akhir pekan ini part 1. The power of kindness, orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 25. Mari kita baca. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita baca ayat 25 sampai 27 dulu. Nah, sekarang saya akan jelaskan kemudian. Nanti ayat-ayat berikutnya saya lanjutkan. Tapi coba kembali ke ayat 25. Orang Samaria yang murah hati judulnya di sini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Ahli Taurat di sini sebenarnya adalah seorang pengacara. Banyak ahli teologi mengatakan bahwa he was a lawyer. Dia adalah seorang ahli Taurat, itu ahli hukum. Karena zaman dulu hukum negara itu berhubungan dengan agama. Mereka bukan sekuler. Jadi ahli Taurat ini orang pintar. Dia orang yang pandai, orang yang terpelajar. Bahkan pendidikan yang sangat tertinggi zaman itu. Meskipun belum ada university. Orang ini pandai. Dan dia merasa dirinya benar. Karena seorang pengacara kan paling ahli untuk membuat kasusnya menang di pengadilan, alias dia dan kliennya adalah yang paling benar. Oke karena itu profesionalisme. Tapi kalau sama Tuhan yang menguji hati, kita jangan sok benar sendiri. Tuhan itu gak suka orang yang merasa dirinya baik. Tapi orang yang bisa menghargai kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, itulah pangkal kebaikan sesungguhnya. Ahli Taurat ini tidak benar di mata Allah. Sekalipun dia orang yang sangat pintar atau orang yang sangat pandai, tapi hatinya salah. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyembah Tuhan semata-mata karena logika. Tuhan yang menguji hati setiap manusia tahu lubuk hati kita terdalam. Kebenaran, demikian pula dosa itu bertutur di lubuk hati seseorang. Karena itu kalau datang kepada Tuhan itu, kita jangan datang untuk menggurui dia. Datang membawa opini. Mari kita belajar dari Kristus apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang benar bukan menurut kebenaran kita sebagai manusia. Karena dialah sang kebenaran dengan K huruf besar, kita harus datang untuk belajar. Nah, ahli Taurat ini segera akan direndahkan hatinya. Karena dia datang untuk mencobai Yesus, malah Yesus yang mencobai dia. Bukan Tuhan memberi pencobaan, Tuhan yang menguji hatinya. Padahal dia datang to prove Jesus wrong. Dia menghampiri Yesus untuk mengkritik dan mencari kesalahan. Malah dia ditemplak sebagai orang berdosa. Saya beri bocoran di akhir cerita. Jangan pernah sekali-kali kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan jangan pernah banggakan jasa kita, kebaikan maupun kebenaran. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Hati yang mau dikoreksinya. Nah, ahli Taurat ini tidak menyadari yang dia coba untuk cari kesalahannya adalah orang yang jauh di atasnya. Yesus Kristus, anak Allah. Nah, kita lanjutkan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya. Pertanyaan pertama, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini sendiri sudah salah di mata Tuhan.
Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal seolah-olah sorga itu bisa kita usahakan. Seolah-olah dengan amal sosial kita bisa diterima di samping kanan Allah Bapa. Seolah-olah kita bisa diterima di sisi yang maha kuasa. Karena perbuatan baik kita. Salvation can never be earned. Keselamatan tidak pernah kita bisa beli dengan apapun juga, termasuk kebaikan manusia yang sama dengan kain kotor di mata Allah. Jadi sebelum saya bicara tentang the true kindness, the power of kindness, kekuatan baik hati, saya tunjukkan dulu apa itu kebaikan yang semu. Kebaikan yang muncul dari hati manusia, maka kebaikan itu hanyalah kebaikan yang sementara. Semu kadang-kadang pura-pura. Kebaikan itu tidak boleh lahir dari keinginan kita untuk bisa diterima oleh Allah, seolah-olah seperti sebuah kredit yang kita berikan pada sorga. Nih, gua baik hati. Aku layak menerima berkat-Mu, bahkan layak masuk surga pula. Kebaikan yang begitu tidak diterima oleh Roh Kudus. Kebaikan harus lahir dari hubungan. Bukan lahir karena perbuatan. Ya, kebaikan itu harus karena hubungan. Waktu dia berkata guru, orang ini udah pura-pura dari kalimat pertama, dari kata ke satu. Waktu dia bilang guru, dia sama sekali gak mau belajar kok. Dia datang untuk mencobai Tuhan. Dia datang untuk guruin Tuhan Yesus malahan. Jadi banyak orang hari ini berseru Tuhan, Tuhan. Mereka gak tahu apa yang mereka katakan. Mereka menyebut Yesus Tuhan, tapi Tuhan Yesus gak pernah jadi Tuhan atas hidup mereka. Kebaikan itu adalah semau gua. Apa yang menurut mereka baik, mereka lakukan. Kebaikan itu pun jadi suatu bahan semena-mena, seenak saja. Kalau saya merasa ini baik, ya saya lakukan. Kalau saya nggak suka, ya saya nggak lakukan. Kalau saya disalahi orang, ya jangan salahkan saya kalau saya salahi dia. Ya kan? Itu kebaikan manusia. Pengajaran Yesus jauh lebih tinggi. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. 7 kali 70, ampuni orang itu. Meskipun dia dosa berulang-ulang di area yang sama. Pengajaran Tuhan itu bukan pengajaran manusia. Saya tunjukkan dulu kebaikan semu supaya kita bisa lihat kebaikan yang sejati. Kebaikan yang sejati dan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang kita lakukan dalam namanya terhadap sesama. Kebaikan yang lahir dari hubungan dengan Allah Bapa. Bukan karena kita bisa melakukan sesuatu. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, maka lihat di ayat yang ke-26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, toh Tuhan Yesus sudah tahu loh, orang ini datang dengan motivasi yang salah untuk menjebak dia dengan sebuah pertanyaan. Harusnya Tuhan Yesus tidak ladeni dia. Lihat ya, Tuhan itu baiknya, bahkan terhadap orang jahat. Orang ini tergolong jahat. Ya kan, orang ini mencoba untuk skakmat, nggak tanggung-tanggung, yang dia coba skak adalah Allah sendiri, yaitu anak Allah yang hidup. Tapi Yesus kok bisa begitu sabar ya? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dia bahkan bicara bahasanya, karena orang ini belajar law atau belajar hukum. Tuhan tanya, yang kamu pelajari selama ini di sekolah, hukum Taurat bilang apa? Yesus tidak pakai sarkas, tidak pakai sarkasme, sarkastik. Tuhan tidak pakai sindir-sindir, Tuhan tanya dengan tulus hati. Orang lain gak tulus, terserah mereka. You and me, kita harus tetap tulus hati. Karena kebaikan kita itu takarannya bukan respon hati terhadap manusia, terhadap perlakuan mereka. Bukan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan, gigi dengan gigi, mata dengan mata. Kita harus senantiasa baik hati 24 jam sehari, 365 hari setahun. Bukan karena orang lain baik sama kita atau keadaan baik semua. Kita harus baik hati karena kita punya hubungan dengan Allah Bapa. Dan dia adalah Allah yang baik. Kita baik hati karena Yesus baik sama kita. Kita baik hati karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan salah satu buah roh itu adalah kebaikan. Sudah otomatis kalau kita makan sambal, kita berkeringat kalau kita kepedasan.
Kalau kita makan es batu, ya kan kita kunyah di mulut berapa biji sekaligus kan bisa brain freeze. Atau otak kita nih loh rasanya seperti beku, kepalanya bisa sakit sementara. Kalau kita makan firman, minum Roh Kudus di dalam diri kita tinggal Roh Allah, ya pastilah sifatnya yang muncul itu natural alami. Pasti Yesus yang keluar dan Yesus itu baik hati. Kalau Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal tinggal di dalam diri kita, wong kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kok. Bapa itu Bapa yang baik. Yesus itu juru selamat yang baik. Roh Kudus itu adalah roh kebaikan, bukan roh kejahatan. Kalau roh kejahatan namanya roh-roh jahat di udara, bukan. Kalau dia tinggal di kita, ya otomatis itu yang keluar. Lahir dari hubungan. Yesus berkata begini, jawab Yesus kepadanya ayat 26. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, lihat jawabannya. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu jawabannya. Apa respon Yesus ayat 28 kita baca, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Orang ini ditanya sama Tuhan Yesus kan, apa perintah Allah, apa Taurat? Hukum tulis apa? Hukum pertama dan terutama adalah kasihilah Allah. Lalu yang sama dengan itu, sama penting, sama besarnya adalah kasihilah sesamamu manusia. Lalu berikutnya ada hukum-hukum ritual, ada hukum sosial, sangat terperinci sekali kalau kita lihat di perjanjian lama. Bahkan untuk sengketa boundary perbatasan tanah pun disebutkan dalam hukum-hukum Musa. Jadi orang ini adalah orang yang sangat-sangat terpelajar soal hukum zaman itu. Tapi hukum zaman itu sekali lagi bukan sekuler saja, fondasinya itu agama. Karena dia harus tahu perintah Allah yang pertama, baru sesudah itu dia tahu urusan-urusan berikutnya, bahkan hukum makanan. Hukum seremoni, hukum upacaranya, semua ada. Dan Tuhan tanya sama dia, orang ini mau memojokkan Tuhan malah skakmat. Keluar dari mulutnya kalimat yang akan menguji hatinya sendiri. Hukum terutama apa? Orang itu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita lihat seperti ini, jawaban dia, padahal motivasinya salah. Harusnya Tuhan Yesus tidak memuji dia, bukan? Tapi heran, di ayat 28, Yesus kok memuji dia? Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Bravo, good job. Selamat, Anda dapat 100. Benar sekali jawabanmu. Saya kagum sama Yesus. Yesus itulah personifikasi kebaikan sempurna. Gak ada orang seperti Yesus, makanya itu ketika ada satu orang lagi pernah panggil Yesus begini, guru yang baik. Apakah perintah Allah yang pertama, yang utama? Yesus berkata, kenapa kamu panggil aku guru yang baik? Kenapa kamu panggil aku yang hanya guru yang baik? Karena hanya Allah yang baik. Tuhan ingin mencelikkan mata orang itu. Jangan anggap Yesus guru agama. Tidak sanggupkah orang itu dicelikkan mata? Tidak sanggupkah dia melihat bahwa Yesuslah Allah yang baik itu? Yesus itu baik luar biasa. Dialah personifikasi kebaikan. Kebaikan itu adalah seorang pribadi. Sebelum dia menjadi buah dalam diri kita. Karena kita menerima Yesus menjadi satu di dalam hati kita. Kebaikan itu seorang, bukan sesuatu. Jadi buah, karena kita tertular. Tapi kebaikan itu seorang pribadi, a person, you know. A person, you see. Yesus itu baik, kalau saya baca di ayat 28 ya. Saya jadi berkata dalam hati sambil mengelus-elus dada. Kok ada orang sebaik Yesus ya? Kok ada gitu loh. Makanya itu membuat saya juga agak sedikit gak habis pikir kadang-kadang kita ini kok bisa kecewa sama Tuhan ya. Kecewa itu kecewa sama orang jahat. Kecewa sama diri sendiri masih masuk akal. Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama orang baik aja agak sedikit keterlaluan. Yang gak pernah salahi Anda, selalu memiutangi, berkorban apalagi.
Kok bisa kecewa sama Tuhan tuh gimana? Hanya karena alasannya dia maha kuasa, harusnya dia bisa luputkan saya. Tuhan tuh baik sekali. Kalau saya jadi Tuhan, saya udah marahin orang ini. Skakmat, tahu rasa lu. Tuhan enggak, Tuhan puji dia dan itu bukan sarkasme. Tuhan puji dengan tulus, kata Yesus, jawabmu itu benar. Belajar dari Yesus. Dia selalu fokus kepada hal-hal baik dalam diri seseorang, termasuk di dalam diri orang yang jahat sama dia. Dia bisa menemukan perkara-perkara indah. Jadi fokus Yesus dalam perbincangannya dengan pengacara ini di ayat 28, Yesus fokus pada pertanyaannya yang baik, bukan pada motivasinya yang jahat. Jesus focuses on the good question instead of on his bad intention. Kalau saya jadi Tuhan sudah gak enak bicara sama orang ini. Kalau saya maha tahu, saya tahu motivasi. Saya tidak akan bisa langgeng bicara sama dia, selain saya hindari, saya akan coba kalahkan dia dalam perdebatan. Tapi Yesus malah layani, kok bisa begini? Dia fokus kepada pertanyaannya yang bagus, bukan kepada niat hatinya yang jahat. I admire Jesus. The power of kindness, you can never know, kita gak pernah bisa mengerti kekuatan baik hati sebelum kita bisa melihat Allah yang baik. Akan susah jadi orang baik kalau kita tidak dekat dengan Allah yang baik. Karena akar kita itu ke Allah, bukan ke dunia untuk kebaikan, karena dunia semakin jahat. Kalau kita punya akar kebaikan itu terletak pada keadaan, kadang baik, kadang jahat. Karena kebaikan selalu baik dan buruk. Saya menyampaikan sebuah pesan yang kurang populer hari-hari ini diberitakan di dalam gereja. Karena gereja kalau nggak hati-hati kita hanya fokus kepada apa yang kita bisa dapat dari penyembahan kita akan Kristus. Gue dapat apa? Kita lebih fokus kepada berkatnya atau bahkan kepada kuasa. Tapi tahukah kebaikan itu kuat? Tuhan mau kita jadi orang-orang yang baik sampai akhir hayat kita. Zaman sekarang ini kan kebalik, yang keren itu yang jahat. Cool to be bad. Ya, it's cool to be bad, born to be bad. Bahkan ada lagunya begitu, bukan? Keren gitu loh kalau kita lahir jadi orang yang jahat. Ya kan? Coba lihat hari-hari ini kalau orang menamakan dirinya sendiri orang yang berani. Kata-kata apa yang dipakai dalam bahasa Inggris? I'm a daredevil. Ya kan, saya adalah orang pemberani, pakai kata devil lagi di belakangnya, pakai kata setan. Aku beraninya kayak setan, pedesnya kayak setan. Wah, makanan ini seru, enak bro, ini makanan iblis banget atau gimana, enggak tahu lah bahasa slangnya hari-hari ini. What's so cool about the devil? Jarang orang speak up dan angkat bicara bahwa keren benar jadi orang baik. Saya memilih untuk jadi orang baik, bukan karena saya adalah orang baik, tapi karena saya menyembah Allah yang baik. And I know ada kuasa dalam kebaikan. There is power. Kebaikan itu mengandung kuasa untuk hubungan kita dengan sesama kita. Untuk masa depan kita, untuk karir kita, untuk kesehatan kita, untuk whatever, untuk apapun juga. There is power in kindness. Dalam kebaikan ada kuasa, ada kekuatan. Jawabmu itu benar, kata Yesus. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Akhir kata, Yesus gak mau berdebat. Yesus pancing yang positif di dalam diri sang pengacara. Tapi tentunya ayat 29 masih ada babak berikutnya, nanti kita baca. Ya, orang itu masih lanjut karena orang itu belum puas. Tapi Yesus sama sekali tidak terpancing dalam permainan orang itu. Yesus penuh kasih. Di ayat 27 kembali, jawab orang itu, mari kita selidiki jawabannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dia. Jadi kebaikan yang kita bisa lakukan terhadap orang lain, bahkan terhadap diri sendiri, terhadap family, keluarga, atau sanak saudara, terhadap rekan, bahkan terhadap musuh. Itu harus lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu harus diwarnai kasih. Bukan hanya diwarnai kasih, harus dituntun oleh kasih. Yang namanya orang Kristen sejati, hubungannya pertama-tama dengan Allah yang hidup harus guided
by the principles of love. Harus dituntun oleh prinsip-prinsip kasih yang alkitabiah. Baru setelah itu hubungannya dengan sesamanya harus dituntun dengan prinsip yang sama. Prinsip agape, kasih tanpa syarat. Bahkan perlakuannya terhadap dirinya loh ditentukan oleh firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak dipanggil untuk mengasihani diri sendiri, itu beda loh ya. Tapi kita dipanggil untuk lebih dulu menghargai hidup yang Tuhan beri pada kita ini. Alias diri sendiri untuk kita bisa menghargai orang lain serupa. Tuhan suruh kita berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik kepada orang sekeliling kita, bahkan kepada musuh-musuh kita. Tuhan yang kasih kekuatan untuk kita bisa berbuat baik dan menjadi orang baik di akhir zaman. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama harus diwarnai, bukan hanya diwarnai loh ya, tapi juga dituntun oleh kasih. Jadi saya bisa bayangkan kalau roket itu zaman sekarang itu ada tidak sembarang dan tidak sporadis dan sembarangan dengan untung-untungan kena targetnya. Zaman sekarang teknologi canggih dalam peperangan. Roket yang diluncurkan dari submarine atau kapal selam contohnya yang milik negara adikuasa misalnya. Itu semuanya sudah guided by laser, dengan laser. Mereka dituntun persis ke arah musuh. Dan kenanya presisi tepat jackpot. Langsung ke tujuannya. Hidup orang Kristen sejati juga harus secara presisi dituntun kasih. Kasih harus disengaja. Karena benci lebih alami dalam daging Adam dan Hawa. Kasih harus disengaja. Hari-hari ini susah untuk mengasihi. Lebih gampang untuk berdoa, minta berkat bagi diri sendiri. Tapi mengasihi itu tidak gampang. Tapi justru itulah ujian sesungguhnya. Suatu hari kita tidak akan diadili berdasarkan berapa banyak harta kita yang tersisa. Atau kita sudah mencapai apa, setinggi apa pendidikan kita. Suatu hari Tuhan akan bertanya, aku telanjang kamu tidak kasih aku pakaian, aku di penjara kamu tidak kunjungi, aku lapar kamu tidak beri makan. Kita akan suatu hari diadili berdasarkan standar kasih loh. Terhadap orang lain. Dan bagaimana kita memperlakukan kasih karunia Allah dalam diri kita sendiri. Jangan sampai satu talenta itu disembunyikan di bawah tanah. Suatu hari kita akan ditanya sama Tuhan, sudahkah hidup satu itu kau kelola dalam kasih pula. Harus secara presisi, dituntun dengan kasih. Hidup kita itu harus guided. Laser precision. Dengan cermat dan sengaja. Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti kehidupan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hidup mereka banyakkan dicemari, dinodai dengan nafsu. Bahkan nafsu birahi. Kalau orang Kristen sebaliknya lawan kata kutub satunya. Yang sejati loh ya, yang lahir baru, yang sungguh-sungguh dituntun Kristus. Hidupnya bukan dicemari atau dinodai, tapi diwarnai dengan kasih yang alkitabiah. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Ini kasih yang alkitabiah, Paulus mencatatnya dalam suratnya di Korintus. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Ini lasernya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kasih itu setia. Alkitab berkata, kasih lemah lembut, kasih murah hati, gak pelit, memperhatikan yang lain pula. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Belajar dari Yesus. Saya jelaskan ayat-ayat ini, jawaban orang itu teori. Lalu Yesus personifikasi. Gimana Yesus ladeni pengacara yang mencoba untuk seret dia ke pengadilan dengan jebakan loh. Ini kalau si Yesus salah jawab, kena deh dia. Kena dia. Langsung ke mahkamah agama. Tapi Yesus layani.
Saya bisa melihat Yesus bukan hanya mengajari. Yesus mempraktekkan. Karena dia adalah kasih. Saya ajari kita semuanya untuk mengerti. Kindness, kebaikan. Itu akarnya pada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan dalam hidup kita akan baik sama orang. Kita akan murah hati. Ya, kita lihat ayat 30. Ayat yang ke-29. 29. Seperti saya katakan tadi, orang ini belum puas. Dia lanjutkan. Ayat 29 bunyinya, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ayat 29 ini sangat-sangat notabene pengacara. Orang ini berusaha membenarkan dirinya. Karena memang itu keahliannya. Dan juga sebenarnya kali ini di ayat 29 sudah ada templakan. Orang ini bukan semata-mata cari gara-gara. Tapi dia mulai terusik rasa amannya. Karena ketika Yesus tanya sama dia, apa yang tertulis dalam hukum, yakni hukum Taurat, orang itu yang sekarang terjebak. Yang mau menjebak, terjebak. The hunter, hunted. Sang pemburu diburu sekarang. Dia diburu oleh Roh Kudus di dalam hatinya. Ketika orang itu berkata, kasihlah Allah dan kasihlah sesamamu manusia. Dia tertusuk hatinya. Tapi supaya dia tidak lama-lama berada dalam templakan Roh Kudus, dia mau cepat bebas dari tuduhan, bukan dakwaan setan, tapi tuduhan yang bagus. Yang bisa menuntun dia ke pertobatan seharusnya. Dia tanya sama Yesus sebuah pertanyaan untuk membenarkan dirinya. Karena orang ini pasti pernah berbuat amal sosial. Karena orang ini adalah ahli Taurat, berarti dia orang Yahudi. Ya. Tapi orang ini untuk membenarkan dirinya, dia berkata kepada Yesus, siapa sesamaku manusia? Karena zaman itu orang Yahudi hanya berbuat baik kepada orang Yahudi. Karena ras, agama, religi mereka sama. Jadi orang ini mau lepas dari cengkraman kasih tangan Allah. Mulai sekarang sejak dia bicara dengan Yesus, tadinya dia mau menangkap Tuhan basa-basa, sekarang dia yang ketangkap basa-basa oleh Roh Kudus. Dia mencoba untuk lepas dan kebaskan dari kakinya Roh Allah. Tapi dia nggak bisa, jadi dia tanya. Dia tanya itu untuk membenarkan diri. Siapakah sesamaku manusia? Harapannya dia berkata, ya sudah layani bangsamu bukan? Maka dia akan berkata, yes, happy ya, terima kasih guru, bye-bye. I want to have nothing to do with you. Sebab aku sudah lakukan bagianku kok. Tapi Yesus segera akan usik dia lebih lanjut. Kasih sebuah parable perumpamaan tentang orang Samaria. Akan membuat dia malu setengah mati. Karena ini sudah bukan bicara di dalam lingkungan ras Yahudi. Dan orang ini tahu bahwa dia belum melakukan kebaikan sesuai kehendak Tuhan. Dia lakukan kebaikan semaunya dia. Kalau baik yang dia rasakan itu baik dan benar ya dia lakukan. Kalau enggak ya dia enggak lakukan. Kalau saya feelingnya enggak suka sama orang itu ya gua enggak lakukan. Kalau saya senang ya saya akan berikan. Udah begitu, itu kebenaran manusia. Tapi Tuhan waktu dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan segera mencelikkan mata. Mata seorang pengacara, bukan mata otaknya, karena brain atau dia punya kognitif di sini itu jenius sekali. Tapi hatinya tumpul kerdil kekanak-kanaan. Nah itu yang Tuhan akan segera ajari. Ayat 30. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Berhenti sampai ayat 32. Yesus memberi perumpamaan. Kalau saya sih merasa bisa jadi perumpamaan ini kejadian sesungguhnya. Yesus pakai contoh itu. Karena di ayat 30, ada sebuah jalan turun dari Yerusalem ke Yeriko yang disebut sebagai jalan angker. Itu beneran secara geografis. Hingga hari ini aja loh. Orang Yahudi jalan ke situ tuh bahaya karena Yeriko dan Yahudi.
Yeriko, orang Yahudi tidak boleh masuk ke daerah Yeriko yang berada dalam teritori Palestina. Ini masalah politik dunia lah sudah. Sampai sekarang aja, the Jews, orang Israel, Yahudi maksudnya, tidak boleh ke situ. Zaman itu juga sama, belum ada jalan highway, jalan tol segala, belum ada peradaban seperti hari ini di zaman purbakala. Ada sebuah jalan yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu jalan yang lonely, jalan yang sangat-sangat sendiri. Dia sangat curam karena Yerusalem itu hill, Yerusalem itu bukit, sedangkan Yeriko itu lembah. Di Yeriko, dekat Yeriko ada satu lautan di titik terendah di seluruh dunia. Begitu panasnya tanpa hujan, namanya Laut Mati. Ya, tidak mengalir airnya, garamnya tinggi, apapun dicemplung di sana mengapung. Jadi ini kejadian, memang jalan yang banyak terjadi kecelakaan. Hari-hari ini kan banyak tikungan-tikungan yang bahaya, banyak mobil terbalik di sana atau tertabrak. Kalau ini jalanan memang makan banyak korban karena banyak gua-gua di situ, tempat-tempat yang gelap di mana menjadi sarang penyamun. Ia jatuh ke tangan penyamun, mungkin ini berita yang sedang hot saat itu. Orang ini pasti tahu jikalau kejadian itu terjadi beneran atau kejadian sungguhan. Nah, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 30 ini unik sekali, bicara tentang kondisi manusia rata-rata di hari-hari ini. Ya, di masa pandemi juga bertubi-tubi, sebentar urusan wabah, sebentar urusan ekonomi, apalagi yang tidak mendunia seperti kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Hari-hari ini hidup di dunia diwarnai dengan tiga fenomena ini. Kalau saya bisa sebut, inilah kondisi kita hari-hari ini. Jangan mengeluh kalau Anda punya masalah paling besar. Semua orang mengalami banyak. Banyak orang mengalami yang sama. Rata-rata orang-orang di dunia ini entah dirampok habis-habisan, atau terpukul, atau ditinggalkan setengah mati. Entah mereka habis atau terpukul atau setengah mati. Udahlah, itulah kondisi hari-hari ini. Makanya tidak dibutuhkan satu lagi orang jahat di dunia ini. Dibutuhkan orang baik. Dan bukan orang baik yang semu, orang baik yang kenal Allahnya. Saya nggak ajarkan bahwa kebaikan bisa membawa kita ke sorga. Tapi kalau kita memang betul-betul akan ke sorga, Yesus sudah masuk di dalam hati kita. Nggak bisa tidak, kita pasti jadi orang lebih baik setiap tahunnya. Jadi orang yang benar, yang tambah hari, tambah baik terhadap sesama. Dunia ini membutuhkan orang baik. Karena dunia ini sudah dirampok habis-habisan. Kita nggak perlu tambah satu lagi perampok. Nggak perlu tambah lagi satu ekor setan. Dunia ini sudah terpukul, banyak orang terpukul. Terpukul ini, terpukul ekonomi, keluarganya mati. Ada aja deh. Kiri kanan kita terpukul semua. Dibutuhkan orang-orang yang peduli. Dibutuhkan orang-orang yang penuh dengan kehidupan, yang optimis, yang bisa menguatkan iman, bisa mendoakan, bisa menurunkan Tuhan dalam situasi. Karena zaman ini sekarang banyak orang ditinggalkan dalam kondisi setengah mati. Setengah mati pekerjaannya, setengah mati keuangannya, setengah mati kesehatannya, setengah mati kondisi keluarganya. Setengah mati, tidak punya masa depan. Jadi izinkan saya untuk mengatakan bahwa perumpamaan ini adalah realita hari-hari ini. Sebelum kita masuk ke lakon sesungguhnya nanti, yaitu si pria Samaria, saya ajak kita untuk melihat dua figur pengharapan yang sangat mengecewakan. Yang pertama di ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dia lihat lalu lewat. Seorang imam itu seorang hamba Tuhan di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru zaman Yesus, imam itu priest. Mereka itu pendeta penuh. Dan pendeta di atas semua pendeta itu yang 1 tahun sekali bisa masuk ke ruang maha suci namanya imam besar. Imam ini harusnya menjadi teladan umat. Harusnya menjadi figur pengharapan, the figure of hope. Tapi mereka mengecewakan. Imam ini hanya lewat.
Loh kok Yesus tahu? Yesus tahu, Yesus itu anak Allah. Sebelum Nathanael ketemu sama dia berkata, aku lihat kamu di bawah pohon mana. Dia kaget, engkaulah anak Allah, engkaulah Mesias. Yesus tahu apa yang terjadi, Yesus menilai hati manusia. Jadi kejadian ini jikalau perumpamaan ini terjadi sesungguhnya. Kalau sungguhan beneran terjadi, a true story. Bukan hanya sebuah parable atau perumpamaan. Maka Yesus tahu, melihat kemunafikan yang terjadi di dalam diri orang-orang yang harusnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Imam itu turun melalui jalan itu. Gak lebih bagus lagi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Di rumah juga sama kan, kalau papa penuh kekerasan nanti anaknya penuh kekerasan. Kalau rumah itu penyembahan berhala, biasanya anak-anaknya juga tersesat nantinya. Kalau imamnya begitu ya otomatis Lewi. Lewi itu satu tangga di bawah imam. Mereka lah staffnya, mereka lah full timersnya. Di ayat 32 demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lewi itu juga lewat begitu saja. Waktu dilihat, dia gak berani apa-apa lalu pergi. Mungkin lagi busy, mungkin lagi sibuk, saya mengerti. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, imam dan Lewi, mereka pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Mereka itu mungkin mau pulang. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Mungkin mereka tadi habis mengadakan suatu kebaktian. Karena Yerusalem kan tempat penyembahan. Mereka tidak diizinkan bangsa Israel menyembah di kota mana-mana atau sembarang di mesbah. Seenaknya. Mereka harus ke Yerusalem. Bait suci ada di sana. Ya kan? Yesus sekali kan membersihkan bait Allah. Dan menyebutnya rumah doa. Kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Jadi bait suci itu di Yerusalem. Ada di situ. Kenapa mereka ke Yeriko? Harusnya mereka sudah selesai tugas loh. Bahkan kalau mereka kebalik nih. Bukan dari Yeriko, bukan dari Yerusalem ke Yeriko. Dari Yeriko ke Yerusalem. Mungkin mereka telat mau ibadah. Atau mereka terlambat. Sebentar lagi ada ritual seremoni yang telah menunggu mereka. Mereka tugas atau mereka dijadwal. Tuhan tidak menganggap pelayanan itu hanya di bait suci. Tuhan menganggap kitalah pelayanan bait suci. Kemana-mana kita pergi, bait Allah ada di sana. Tuhan suruh kita peduli, kebaikan itu tidak mengenal, tidak ada temboknya. Kebaikan atau kemurahan hati itu tidak mengenal gedung. Dia tinggal dalam badan. Anda dan saya, engkau dan aku. Andai kata kebalik pun, mereka naik ke Yerusalem dari Yeriko. Itu pun tidak dibenarkan. Ini mereka pulang loh, pulang dinas. Harusnya mereka tidak terburu-buru, harusnya mereka tidak ada satu jadwal menunggu. Kan dikatakan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Lalu kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ayat 31. Berarti dia juga ke Yeriko kan? Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Saya nggak ngerti ya, Alkitab nggak secara terperinci menjelaskan mereka dari mana ke arah mana. Tapi kalau di ayat yang ke-31, imam itu turun melalui jalan itu. Jadi imam itu sudah selesai tugas mau pulang ke rumah. Ya kan? Pulang ke rumah. Itu sama dengan kalau gini loh. Kalau di jalanan ya, lalu ada ambulans. Dia antar pasien cepat-cepat kalau enggak akan meninggal dunia. Kita bisa ngerti, tolong ngalah, kasih jalan. Kita paling terlambat 5-10 menit tapi orang itu bisa selamatkan nyawa. Oke? Tapi kalau ambulans itu setelah pulang, selesai taruh pasiennya, dia mau pulang ke rumah, udah selesai tugas, udah ceklok pulang, dia bawa mobil dinas lalu dinyalakan lagi lampunya sirenenya untuk dia pulang kembali ke rumah kos-kosan. Itu agak keterlaluan. Itu nggak boleh. Ini orang, dia turun ke Yeriko si imam. Sudah selesai dinas, masih terburu-buru. Waktu lihat begitu, dia pergi. Padahal dia udah nganggur sisa hari. Tapi dia nggak berbuat sesuatu. Semakin tidak dibenarkan di mata Tuhan. Mungkin si Lewi lagi sedang pergi nih, giliran shift berikutnya, mungkin dia tugas. Itu pun nggak dibenarkan. Karena kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk saudara kita, tapi kita tahan resourcesnya, sumber dayanya. Entah itu sebuah perkataan yang bisa memberkati dan melepaskan hati orang dari gundah gulana. Atau sebuah doa yang kita tawarkan, atau sebuah pemberian. Atau sebuah jasa yang kita tawarkan dengan secara cuma-cuma. Kita nggak boleh usir orang atau berkata, ya sudah Tuhan menolongmu GBU, God bless you. Kalau pertolongannya itu ada pada kita, jawabannya, kita bisa melakukan sesuatu.
Bahkan kalau kita ditunggu pun untuk dinas sesuatu, itu pun bukan sebagai alasan untuk kita bisa lepas dari panggilan untuk menolong sesama kita dulu. Atau sambil sembari perjalanan, kita bisa tetap lakukan tugas kita sambil berbuat baik kepada orang di sekeliling kita. Apalagi kalau kita sudah tidak punya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu dalam leisure, dalam kelebihan kita, dalam kekurangan aja kita patut berbuat baik kok. Apalagi dalam kelimpahan, dalam kesibukan aja kita tetap harus peka dengan kebutuhan di kiri kanan kita. Apalagi kalau kita nggak berbuat apa-apa. Imam dan Lewi ini salah di mata Tuhan. Tapi Tuhan itu baik ya. Tuhan gak bilang ahli Taurat. Tuhan tidak mau sindir orang itu. Karena sang pengacara yang melakukan dosa ini sebenarnya lebih sering daripada Imam dan Lewi. Karena sang pengacara ini berkuasa. Ahli Taurat itu powerful loh. Imam dan orang Lewi ini, Tuhan sebut Imam dan orang Lewi. Tuhan pakai perumpamaan, profesi yang lain. Karena Tuhan mau jaga hati orang itu jangan sampai tersinggung secara sia-sia. God is so good. Semoga pada titik ini, sang ahli Taurat juga merasa dia sebenarnya disindir oleh Yesus. Ya, dari cerita ini saya lihat, sebentar lagi akan masuk orang Samaria, tapi nanti ayat 33 sampai ayat yang ke-37, saya akan bahas minggu depan. Di dalam cerita orang Samaria yang baik hati, The Power of Kindness Part 2 atau bagian kedua, babak kedua. Nanti saya akan jelaskan siapa orang Samaria itu. Lalu saya akan coba kelompokkan dalam 7 kelompok perbuatan baik yang dia lakukan, tindakan-tindakannya itu yang bisa berbicara kepada situasi kita hari ini. Tapi saya akan sampaikan nanti next week, minggu depan. Tapi izinkan saya memberikan kepada Anda sebuah catatan dulu. Anda bisa catat ini. Di mana Anda saat ini berada, ambil pena atau pakai HP-nya juga nggak apa-apa. Tulis ini. Ada pelajaran yang kita bisa petik sih dari Imam dan Lewi ini. Yaitu bagaimana supaya hidup kita dipakai Tuhan tanpa rintangan dari diri sendiri. Agar kita dipakainya. Maka 3 hal ini jadikan pedoman. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu cukup bagi kita, jangan kita itu hitung-hitungan dengan Tuhan, jangan pamrih. Panggilan untuk menjadi orang baik itu adalah untuk kita semuanya, dalam kekurangan dan kelebihan kita. Dalam kelimpahan, dalam kesusahan, kita dipanggil untuk menjadi orang demikian. Menjadi seperti Kristus, itu artinya menjadi orang baik juga, seperti Kristus. Nah 3 hal ini, coba dicatat, sebagai pedoman pegangan prinsip hidup kita agar hidup kita dipakainya tanpa rintangan berarti dari diri sendiri. Yang pertama, jangan perhitungkan harganya. Ini yang kita pelajari dari Lewi dan Imam dan Lewi ini. Waktu mereka lewat mungkin mereka pikir, waduh, kalau sampai aku tolong orang ini, mampu sih mampu, harganya besar. Ya kan? Resikonya tinggi, kalau saya tolong dia nanti bagaimana? Padahal sesama orang Yahudi loh, belum orang Samaria. Ini kawan loh, sama ras, sama agama bahkan. Orang Samaria itu lain cerita. Orang Samaria itu musuhnya orang Yahudi. Jadi yang tolong orang yang kasihan sekali, yang dirampok habis-habisan ini nanti adalah musuhnya. Ya, coba bayangkan. Teman tidak mau bantu dia. Teman tutup sebelah mata. Karena Imam dan Lewi ini terlalu memperhitungkan harganya. It's too costly. Terlalu resiko, terlalu bahaya, terlalu dangerous for them. Kalau nanti aku tolong dia, nanti kalau aku sendiri dirompak gimana? Kalau nanti aku tolong dia, aku terlambat gimana? Aku ada janjian makan atau gimana? Saya ngerti lah, alasan apapun juga masuk akal sih. Tapi gak masuk hati. Kadang-kadang Tuhan itu gak selalu tidak masuk akal kok. Tuhan itu selalu masuk akal karena Allah kita tertib. Tapi ada waktunya akan terjadi kompetisi. Di mana hati atau akal sehat bicara. Saya tidak berkata kalau kita ikuti hati, kita tidak ikuti akal sehat. Tapi andai kata anak saya diserang sama binatang buas. Dan saya tahu itu sudah ada anak saya dalam cengkeramannya. Saya tahu saya tidak akan bisa menang lawan beruang.
Saya akan sisihkan akal sehat bukan karena saya tidak waras, tapi karena itu anak saya ada di dalam rahangnya. Saya pasti pergi dan seorang diri saya akan lawan binatang buas itu. Karena pada waktu seperti itu saya akan ikuti hati. Tuhan itu tidak selalu tidak masuk akal. Tapi ada waktunya panggilan Tuhan menuntut kita untuk melangkah dengan iman. Dan mengesampingkan kepentingan. Dan menjadi seperti Kristus, menjadi prioritas nomor 1. Menolong orang lain pula. Please jangan perhitungkan harganya. Jikalau Tuhan memanggilmu untuk melakukan sesuatu bagi sesamamu. Kedua, jangan perhitungkan upahnya. Saya bisa bayangkan suara si Lewi itu ngomong apa. Emangnya gue dapat apa tolong dia? Kalau saya sekarang berhenti obati dia sebagainya itu upahku apa? Yalah upahku besar di sorga tapi I'm happy this way kok. Aku udah bahagia di bumi begini aja kok. Ngapain saya risikokan segala sesuatu? Untungnya apa? Saya dapat apa dari ketaatan ini? Apakah kita perlu jadi orang baik hati kalau diiming-imingi? Kalau kita dapat 30, 60, 100 kali ganda maka kita baru berbuat sesuatu yang mulia. Kalau kita lakukan itu, kita tidak pernah mulia. Kita sudah hina pada waktu kita mencoba jadi mulia dan memberi sesuatu kepada Kristus. Jangan hina kemuliaan. Maksud saya kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu yang mulia, tapi mikirkan upahnya itu sudah membuat hina. Itu seperti meludahi tabut perjanjian, seperti meludahi Shekinah. Mungkin kata-kata saya terlalu keras, tapi kata-kata ini bukan tuduhan. Saya pun perlu belajar. Setiap firman ini bermata dua, kena ke saya juga. Mari kita sama-sama belajar. Kalau Imam Lewi itu kan profesi kami. Profesi kami. Tuhan tidak suka kita jadi orang yang agamawi. Tuhan suka jadi kita menjadi orang yang rohani, yang mengerti maksud ilahi, yang mengerti kehendak Allah setiap langkah hidup kita. Jangan perhitungkan upahnya. Jangan kita menjadi orang yang tergerak kalau kita ada sesuatu materi yang dijanjikan atau suatu pengakuan atau suatu nama, popularitas dan segalanya. Seringkali perbuatan baik itu di balik layar. Kalau tanganmu kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Buat enggak kompak kiri kanan tangan. Selain di balik tirai yang suci itu, Tuhan melihat perbuatan baikmu. Jangan hitung upahnya sekarang. Tabunglah pada kirbat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Jangan lemparkan tanggung jawabnya. Yang ke-1, jangan perhitungkan harganya. Yang kedua, jangan perhitungkan upahnya. Yang ketiga, jangan lemparkan tanggung jawabnya. Don't shift the blame. Waktu lewat mungkin berkata, ya salah sendiri. Kok kamu traveling sendiri? Nggak pernah dikatakan imam itu, Lewi itu, apakah memang seorang Lewi dia datang ke tempat itu lalu dia lewat. Tapi mungkin ada rombongannya mengikuti atau gimana. Saya nggak tahu. Mungkin dia bisa aja berkata, nggak salah lu sendiri. Atau mungkin time-nya, jamnya dia traveling. Pas lagi remang-remang itu bahaya. Kenapa nggak ikut pas lagi high season-nya rombongan waktu lewat. Mungkin dia bisa blame that person. Ya salah kamu sendiri, kamu bisa terpuruk begini. Don't shift the blame. Jangan lemparkan tanggung jawabnya. Kalau ada panggilan di hatimu melakukan sesuatu, jangan pikirkan tanggung jawab orang. Atau bahkan berkata, enggak apa-apa, kalau aku lewat nanti orang lain bisa tolong dia kok. Dia lemparkan tanggung jawabnya ke orang berikutnya. Pasti ada yang membantu orang ini. Enggak apa-apa, it's not me, it's just not me. Bukan aku, orang lain. Lalu kita pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nurani kita bersih, tidak terganggu sama sekali. Masuk ke bait suci dan berkata, aku tidak seperti pemungut cukai. Aku puasa seminggu sekali. Ya kan? Dan aku memberikan persepuluhanku ke dalam bait Tuhan. Kita berbuat seolah-olah tidak terjadi sesuatu tadi yang kita lihat. Kita mengerasa nanti akan ada orang yang tanggung jawab untuk orang itu. Tapi just not me, bukan aku. Kalau kita punya prinsip seperti itu, Allah akan sulit memakai hidup kita dan melimpahkan kasih karunia-Nya. Sekali lagi dengan 3 ini saya selesai. Saya ulang lagi, ada 3 pelajaran berharga agar hidup kita dipakainya. Dari Imam Lewi ini, termasuk ahli Taurat. Jangan perhitungkan harganya. 2, jangan perhitungkan upahnya.
3, jangan lemparkan tanggung jawabnya. Sebelum nanti minggu depan saya akan bagikan bab 2-nya, part 2, tentang the power of kindness, orang Samaria yang baik hati. Anda bisa berbuat baik hari-hari ini secara kreatif, ambil inisiatif. Tuhan akan kasih hikmat, berbuat baik kepada siapa, dengan cara yang bijaksana, dan yang dapat diterima oleh Allah. Ya, dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri juga tentunya. Saya dorong Anda untuk melakukan sesuatu. Mari kita di hari-hari, di minggu-minggu terakhir ini, dengan iman, saya imani. Kita online ibadah sebelum nanti kita bisa kebaktian sungguhan, maksudnya kebaktian secara live bersama. Mari kita tutup satu babak dalam kehidupan kita dengan kebaikan. Karena Tuhan cukup baik bagi kita, sudah terlalu baik hingga hari ini kita survive. Apapun juga kondisinya, kita bisa bertahan hingga hari ini. Tuhan kurang apa? Sudah waktunya kita berbagi kemurahan seperti orang Samaria. You can bless a friend. Anda bisa beritahu saya di YouTube atau di sosial media atau bahkan live streaming ini sekarang. Nanti kan di bawahnya bisa buat komen-komen. Jangan lupa kasih hashtag aja bless a friend. Yes, hashtagnya bless a friend. Lalu ceritain apa yang bisa Anda perbuat untuk orang lain. Tanpa harus membanggakan jasa, bilang aja kita bisa lakukan ini. Anda bisa ceritakan. Atau orang lain buat baik apa kepada Anda akibat dari khotbah ini. Sampaikan, seseorang melakukan ini padaku. Puji Tuhan, sekarang aku juga mau jadi berkat bagi orang lain juga. Hashtag bless a friend, bless a friend. Udah itu aja, biarkan jadi cerita yang ramai. Bagaimana orang Kristen tidak diam di pandemi. Setelah selesai, secara individu bukan secara korporat gereja, tapi secara pribadi dan keluarga per family. Kita semua terlibat dalam menyebar kebaikan kepada sesama. Dan jangan lupakan, kalau kita lakukan kebaikan pada seseorang, baik dia Kristen atau bukan, ujungnya jangan lupa untuk mengagungkan kasih Yesus. Don't forget to say Jesus loves you. Supaya tidak anonim. Bukan supaya kita pencitraan, Tuhan itu perlu kampanye, bukan. Kalau manusia pencitraan supaya dia dipilih atau apa. Kalau Yesus, kalau mereka tahu ini dari Yesus, bukan dari Anda, sumbernya adalah Tuhan. Yang diuntungkan bukan Tuhan, karena Tuhan tetap Tuhan. Orang kenal dia atau tidak, Tuhan tetap Tuhan. Tapi orang kalau kenal siapa sumbernya, mungkin orang itu suatu hari bisa diselamatkan. Jadi bukan pencitraan. Jangan lupa sebut Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Anda mau memberi atau bentuknya dalam bentuk sesuatu yang lain non materi, tapi pokoknya ujungnya selalu berkata Tuhan Yesus mengasihimu atau Jesus loves you. Lalu sharekan ke kami how you have blessed a friend. Bagaimana Anda sudah memberkati seorang rekan, seorang teman. God bless you. Mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan. Until next week, minggu depan saya akan sampaikan orang Samarianya. Dan bagaimana kita bisa mencontoh dia. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Redo please. Ajarku mengerti kasih-Mu seperti Engkau telah ajarkan. Aku ingin seperti diri-Mu, mengasihi sesama. Ajarku mengerti kasih-Mu. Ajarku mengerti kasih-Mu seperti telah Engkau ajarkan. Aku ingin seperti diri-Mu, mengasihi sesama. Cetuskan kasih ini. Kasih tidaklah sombong, kasih lemah lembut, kasih-Mu murah hati. Kasih tidaklah sabar, kasih tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Ikuti cara saya aja. Kasih itu setia. Sing this song. Kasih itu setia. Kasih lemah lembut. Kasih lemah lembut. Kasih murah hati. Kasih tidaklah sombong. Kasih tidak cemburu.
Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Resapi ini, kasih itu setia. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang. Sekali lagi sampai menancap di dalam jiwa dan roh kita. Kasih itu setia, kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar, kasih itu panjang sabar, kasih itu setia, kasih itu setia. Dengarlah, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang. Ulurkan tanganmu ke depan, gadget layar televisi sebagai titik temu iman kita. Saya mau mengutus segenap jemaat Tuhan dalam sebuah kebangunan rohani yang unik sekali, yaitu kebangkitan kebaikan. Sebarkan kebaikan. Kami pernah minta apa kepada Anda? Ketika kami memberikan firman, kami tidak minta sesuatu. Saya minta satu ini aja. Seluruh jemaat besar, kecil, tua, muda, every family, let's do something for other people. In His name, dalam namanya. Ulurkan tanganmu. Tuhan, aku mengutus jemaat yang Kau percayakan pada kami. Gereja Mawar Sharon, yang Kau cintai. Kami tidak minta gereja terbesar, terkaya, termulia, bukan itu harapan kami. Kami hanya minta gereja termulia, di mana seluruh jemaatnya bukan hanya memanasin kursi, atau sekarang mereka nggak di sini lihat live streaming, bukan angka jumlah viewership, tapi yang Kau mau bukan rimbun daun, tetapi rimbun buah. Setiap orang melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kasih-Mu cukup bagi kami. Bagaimana kami bisa tahu bahwa hati kami puas padamu kalau kami tidak berbagi pada orang lain. Hamba berdoa, ciptakan jemaat. Bukan hanya yang takut akan Tuhan, tapi yang tidak egois. Kami-kami yang tidak self-centered, tidak berpusat pada diri sendiri. Hamba berdoa supaya message pesan Jesus loves you tersebar ke seluruh bumi melalui jemaat kami. Tuhan Yesus mengasihi mulai perbuatan-perbuatan baik, baik perbuatan kecil maupun perbuatan besar, sesuai kemampuan dan kebijaksanaan. Aku berdoa dan rilis the believer's anointing, urapan orang-orang percaya. Kami tidak kumpulkan orang, kami tidak otak-atik keserakahan mereka, membuat mereka bergabung dengan gereja karena iming-imingi berkat, tidak. Pesan ini jelas, kami akan memproses setiap jemaat yang Kau percayakan pada kami menjadi berkat. Fokusnya bukan diberkati atau diri sendiri, tapi kepada dunia yang haus dan lapar. Yang saat ini dirampok habis-habisan, yang terpukul dan ditinggalkan setengah mati. Bukan hanya kami, izinkan kami merasakan orang lain dulu. Kami percaya barang siapa cari kerajaan sorga, segala sesuatu akan ditambahkan kepadanya. Ora makapaya shana namar. Ora matakamaya shana namatakapaya shana namatakapaya shana. Inamara matakapaya shana namarama. Biar Tuhan membuat hati kita tergerak saat ini. Ora makamaya shana namatakapaya shana nam. Inamara namaya shana nananana. Inanalamaya shana nananana yase. Inamara lamaya shana nanamaya shana nanana. Inanalamaya shana nanamaya se. Inanalamaya shana namaya shana nanamu maramaya shana nanananamu. Inanalamaya shana nanamaya sande. Inanamaya shana nayanamu.
Inana maya namaya sana namaya so. Iana maya sane namaya se. Surana maya sana namaya sade. Inamaya namaya sana namaya sade. Inamaya sana namaya namaya. Roh Kudus taruh di hati saya beberapa kata-kata hikmat dan pengetahuan ini. Ada satu orang yang mau jual mobilnya. Saya beritahukan di dalam nama Yesus pembelinya akan datang. Anda dalam keadaan keuangan yang baik-baik. Tapi mobil itu pernah dipakai kendaraan sebagai kendaraan kerja untuk urusan pekerjaan Anda, bukan kendaraan pribadi. Tapi sekarang pekerjaan itu tutup meskipun kondisi keuangan Anda baik-baik. Anda mau jual mobil itu, Anda bertanya-tanya dalam hati, apakah ini aku jual dan untuk apa? Dengar, Anda memang Anda minta peneguhan dari Tuhan kalau Anda mau berbuat baik untuk menjual mobil itu, untuk menolong seseorang yang Anda tahu, untuk menolong keluarga dalam kesusahan. Saya tahu ada orang yang begitu, dan Roh Kudus beritahukan pada saya, pembelinya sudah datang, salah satu teman Anda akan membelinya, dan keuangan dari hasil penjualan itu akan menolong banyak orang. You go and help people. Dapat restu dari Tuhan Yesus, God bless you. Ada orang yang sakit di syarafnya terjepit, dan juga ada orang satu lagi kena stroke. Tuhan sedang sembuhkan pasien stroke, dan juga orang-orang yang menderita kelumpuhan karenanya. Sekarang Anda merasakan seperti ada aliran di kaki Anda yang sudah mati sebelah. Rasanya sudah tiba-tiba seperti bergetar sesuatu. Anda tidak langsung jalan karena Anda sudah berbulan-bulan tidak bisa berjalan. Tapi mulai hari ini terapimu akan diberkati. Anda akan kembali berjalan normal dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Tuhan Yesus menyertai kakimu akan bertumbuh muscle atau ototnya kembali. Karena Tuhan memperhatikan Anda sedang dilawat Tuhan saat ini. Terima kasih Yesus. Dan satu orang yang diare cukup berat karena depresi. Saya nggak tahu apa hubungannya, tapi pokoknya Anda sampai ke belakang terus menerus di masa-masa hari-hari ini ada stres sekali. Tapi hari ini Anda berkata, aku mau bertobat dari hidup bagi diri sendiri dan memikirkan diri sendiri. Dan sekarang Tuhan Yesus sedang menyembuhkanmu. Terimalah kesembuhan dari Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Receive healing. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Ora makapayashin. Sing a song. Ora makamaya maramatayashana. Haleluya. Kasih lemah lembut, kasih amin. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Angkat kedua tangannya seperti ini. Di akhir ibadah ini, mari kita menghampiri tata Tuhan sekali lagi dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. ku Mau bercahaya, berbeda dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita matraikan dengan lagu ini. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup
selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Allah Bapa yang baik, yang mengasihi kita. Berkat dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang baik. Allah Roh Kudus, sumber kebaikan, roh yang tinggal dalam diri kita. Menyertaimu, keluar masukmu, memberkati pundi dan bakulmu, memberkati kesehatanmu dan hubungan rumah tanggamu, memberkati seluruh orang-orang di sekelilingmu karena dirimu. Terimalah berkat ini, hai jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. God bless you.